Halo pemirsa, mohon izin Pak Aris, selaku dosen pengampu mata kuliah meteorologi tropis saya. Mohon izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Rasa Nurangi, dan di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang beberapa fenomena yang terjadi di atmosfer kita. Dan tentunya masih berhubungan ya dengan fenomena meteorologi seperti itu. Oke, jadi di sini saya akan mencoba menjawab beberapa persoalan. Mungkin kita bisa saja langsung masuk ke persoalan yang pertama. Oke, jadi di soal pertama ini, kita disuruh untuk menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasi ketinggian dari boundary layer atau lapisan batas atmosfer dengan menganalisis profil vertikal dari atmosfer itu. Ini di sini ada suhu udara, lalu ada suhu potensial angin dan juga kelembaban. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke gimana sih cara identifikasi ketinggian ABL-nya ini sendiri, kita harus tahu sih apa definisi dari ABL tersebut. Gitu. Oke, jadi ABL atau atmospheric boundary layer atau lapisan batas atmosfer gitu ya. Ini sebenarnya merupakan suatu lapisan yang terbentuk karena adanya suatu interaksi antara atmosfer dengan si permukaan bumi itu sendiri gitu. Jadi ini lapisan paling bawah yang ada di atmosfer yang terbentuk karena adanya interaksi dengan permukaan bumi secara langsung seperti itu. Nah, si boundary layer ini dia itu apa ya? Punya sifat yang ibaratnya berbeda dengan atmosfer yang ada di atasnya atau free atmosfer di sini ya terlihat. Jadi boundary layer ini dia membatasi karena adanya interaksi tadi dengan permukaan itu jadi kayak ada suatu sifat khusus gitu. Nah, di boundary layer ini biasanya terjadi ada mixing atau turbulensi yang cukup kuat saat siang hari, sedangkan kalau free atmosfer ini dia cenderung lebih stabil gitu. Itu salah satu contohnya gitu ya. Nah, itu yang terjadi karena ada yang interaksi dengan permukaan tadi, kayak ada gesekan, lalu juga ada pemanasan permukaan seperti itu. Nah, untuk bagian-bagian dari si ABL tadi, nah kita mungkin ke depannya nyebutnya ABL aja ya, biar gampang. Nah, ini kalau di siang hari ternyata ABL ini terbentuk beberapa lapisan nih. Pertama ada surface layer yang langsung berhubungan dengan permukaan bumi, lalu ada convective mix layer. Nah, di bagian ini biasanya terjadi turbulence, banyak turbulence dan ada pencampuran-pencampuran gitu. Ini jadi kayak ada partikel-partikel itu semua nyampur di sini karena ada turbulence tersebut gitu. Nah, itu terjadi karena itu tadi adanya interaksi pemanasan dengan apa permukaan bumi dan semacamnya gitu. Lalu di sini juga ada entrainment zone. Nah, ini merupakan suatu lapisan batas ya antara si ABL tadi, si mix layer ini dengan atmosfer di atasnya nih, si free atmosphere atau atmosfer bebas. Nah, entrainment zone ini merupakan suatu ibaratnya kayak apa ya, zona di mana terjadi adanya pencampuran nih antara dari udara-udara yang ada di mix layer ini ke free atmosphere ataupun sebaliknya. Jadi ada interaksi nih antara free atmosphere dengan si convective mix layer ini di entrainment zone. Nah, uniknya di sini di entrainment zone ini biasanya mulai terbentuk suatu awan-awan gitu ya. Jadi dasar awan itu biasanya mulai di sini gitu, mulai terbentuknya di entrainment zone ini. Makanya ini ada tulisan cloud layer gitu kan. Nah, ini bisa awan-awan terbentuk di sini. Oke, lalu ternyata kalau di malam hari bentuk dari si ABL ini berubah nggak seperti ini lapisan, tapi karena pendinginan, ada pendinginan dari permukaan bumi yang tentunya suhunya juga berubah gitu ya. Nah, ini menyebabkan perubahan lapisan-lapisannya. Yang tadinya ini ada terdiri surface layer, convective mix layer, sama entrainment zone, ini berubah jadi lebih rendah nih untuk ABL-nya. Ini sebenarnya ada namanya, ini cuman gak ada tulisannya di sini. Harusnya ada namanya stable boundary layer. Nah, tadi kan kalau di siang hari ini di mix layer ini harusnya banyak turbulence gitu-gitu ya. Nah, kalau di malam hari ternyata sifatnya berbeda. Nih, di stable boundary layer ini, di yang bagian hitam ini, ternyata lapisannya itu lebih stabil. Sebenarnya masih ada turbulence, cuman lebih lemah lah ya sifatnya. Paling itu karena adanya gesekan dalam permukaan bumi dan lain sebagainya gitu. Nah, terus si partikel-partikel yang tadi ada di siang hari, itu kan, nah tadinya itu ada di atas gitu. Nah, ternyata pas di malam hari ini karena ABL-nya ini turun ke bawah, nah ini menyisakan suatu sisa-sisa apa ya, ibaratnya partikel-partikel itu nyisa gitu. Nah, makanya di sini ada namanya residual layer. Nah, residual layer ini dibatasi oleh capping inversion, yang dimana ini membatasi karena adanya perbedaan sifat tadi ya antara si boundary layer dengan atmosfer atasnya. Nah, ini dibatasi oleh namanya capping inversion seperti itu malam hari. Oke, mungkin itu penjelasan singkat tentang ABL itu sendiri. Nah, terus gimana sih memang caranya kita bisa mengidentifikasi si ketinggian dari ABL ini? Nah, sebenarnya yang mau kita identifikasi itu lebih ke tinggi dari batas boundary layer-nya itu. Ini kan kalau siang hari batas boundary layer-nya ini dibatasi oleh entrainment zone. Nah, kalau di malam hari ini batas ABL-nya itu atasnya si stable boundary layer ini atau si di bawahnya residual layer ini. Oke. Nah, jadi gimana sih cara kita mengidentifikasi si ketinggian dari batas atmosfer itu? Nah, jadi ternyata unsur-unsur yang tadi dimintain ini, unsur-unsur profil vertikal ini kayak suhu udara, suhu potensial angin, dan kelembaban itu punya suatu sifat khusus di lapisan boundary layer tersebut. Nah, ini contohnya kita pertama ada temperatur ya. Nah, ini untuk bisa kita lihat untuk profil temperatur ternyata
untuk di siang hari nih, saat di surface layer nih, mungkin saya terangin dulu ini singkatannya. Ini ada free atmosphere, tadi kan free atmosphere, entrainment zone, lalu ada mixed layer, lalu ini surface layer gitu. Nah, ternyata untuk temperatur dia itu grafiknya cenderung kalau di permukaan itu suhunya lebih tinggi, lalu akan naik saat di mixed layer dia akan cenderung turun sampai saat ada di entrainment zone ini dia akan terjadi inversi atau tiba-tiba akan naik gitu, akan naik secara tiba-tiba. Nah, lapisan ini tadi kan entrainment zone itu adalah batas atas dari ABL itu sendiri kan. Nah, inilah sebenarnya yang mau kita cari. Ketinggiannya berapa itu, ini yang mau kita cari. Nah, itu bisa dilihat dari salah satunya dari sifat si grafik suhu ini yang tadinya di permukaan itu tinggi terus rendah, ternyata tiba-tiba terjadi inversi di bagian entrainment zone ini. Nah, begitu pula dengan si potensial temperatur. Nah, potensial temperatur ini sebenarnya lebih ke suatu apa ya? Berarti kayak koreksi dari suhu udara gitu ya. Nah, diibaratkan kalau misalnya si parsel udara yang ada di sini itu diibaratkan kan kalau ini tuh kita turun ini grafiknya sebenarnya karena ada efek juga ya dari tekanan udara yang berbeda-beda gitu kan di atmosfer gitu, makin lama makin rendah gitu kan. Nah, cuman untuk temperatur potensial ini kita diibaratkan parsel udaranya itu dibawa ke tekanan yang seragam 1000 milibar biasanya. Itu jadi kayak ada apa ya, patokan gitu, initial pressure-nya itu biasanya dipakai 1000 milibar. Nah, dia itu kayak ibaratnya kayak koreksi dari si suhunya gitu lah. Nah, ternyata untuk si potensial temperatur itu untuk dari permukaan ini awalnya lebih tinggi terus turun sedikit. Nah, saat di mix layer dia cenderung stagnan, cenderung konstan. Nah, lalu karena kan tadi tekanan dengan seragam ya, makanya ini dia cenderung konstan. Dan karena mix layer juga tadi kan terjadi pencampuran dan lain sebagainya, itu makanya tekanannya cenderungnya konstan gitu. Nah, ternyata di entrainment zone dia juga mengalami adanya inversi yang tiba-tiba naik gitu secara mendadak tuh. Nah, jadi ini sifat khusus untuk temperatur potensial. Lalu ini untuk Q ini adalah ini ntar dulu ya, Nah, ternyata kalau di malam hari ini sifatnya agak berbeda. Kalau di malam hari ternyata untuk temperatur dia punya sifat yang tadinya itu rendah terus naik sedikit karena ini kan kalau malam hari itu pemanasannya masih ada yang nyisa gitu ya di bawah yang lebih dekat ke permukaan, makanya cenderung lebih panas, naik. Nah, dia akan turun lagi saat memasuki si si residual layer. Setelah di residual layer dia cenderung turun dan akan terjadi inversi lagi nih saat memasuki capping inversion ini seperti itu. Lalu begitu juga dengan si potensial temperatur, dia cenderung dari rendah naik lalu saat di residual layer dia cenderung konstan dan di C ini cenderung ada inversi lagi seperti itu. Oke, lalu ini ada untuk humidity atau kelembaban nih di lembangan dengan si Q ini. Nah, si Q ini tadinya ternyata untuk di surface dia cenderung lebih tinggi lalu turun saat masuki mix layer baru dia agak cenderung turun lalu ada inversi lagi ternyata saat masuki entrainment zone. Begitu pula saat malam hari dia ternyata agak beda nih ya. Yang tadinya rendah naik konstan lalu turun, ada inversi lagi saat di capping inversion seperti itu. Oke. Lalu tadi untuk yang yang terakhir tadi adalah diminta kecepatan angin. Kelembaban udah tadi suhu udara, nah terakhir angin ya. Untuk angin ternyata ini sifatnya kalau di permukaan dia awalnya itu cenderung lebih rendah terus naik lalu bersifat konstan karena banyak turbulence justru ini menyebabkan si geser angin itu malah lebih lemah gitu, lebih seragam gitu, kecepatan angin lebih seragam. Nah, lalu saat memasuki entrainment zone dia tiba-tiba ada lonjakan sedikit gitu, ada inversi lebih cepat lalu akan konstan lagi itu. Nah, kalau malam hari ternyata grafiknya berbeda nih untuk kecepatan anginnya. Ini cenderung tadinya lemah gitu ya, karena ini stabil boundary layer. Lalu sorry. Ini di stabil boundary layer justru malah ada suatu kayak menambah cepat gitu, nambah cepat karena adanya karena sifatnya itu lebih stabil, justru malah angin bisa bergerak lebih cepat gitu, lebih bebas. Nah, ini sampai di residual layer juga masih cenderung meningkat gitu ya. Nah, dia akan turun sampai di capping inversion justru malah akan konstan gitu. Nah, dari sifat-sifat ini, kita bisa menerapkan nih, makanya bisa memperkirakan kira-kira untuk lapisan batas atmosfer itu ada di mana. Nah, ya mungkin dari yang udah ada gambarnya tadi di sini ya. Nih bisa kita perkirakan. Nah, ini nih. Nah, jadi entrainment zone ini kan tadi lapisan atas si batas atmosfer ini lah.
dengan sifat-sifat khusus tadi ini yang adanya inversi dari suhu, lalu potensial temperatur, kelembaban dan juga kecepatan angin, ini kan terjadi inversi secara mendadak ya ini di entrapment zone. Nah, begitu pula saat di perbatasan SBL dengan si residual layer. Dengan residual layer ini juga ternyata ada suatu apa ya? Berarti kayak itu inversi tadi ya, inversi dari yang tadinya bentuknya begini, nah tiba-tiba jadi begini. Nah, itu kan ada suatu pergolakan secara tiba-tiba gitu ya. Nah, dari sifat-sifat khusus ini makanya kita bisa memperkirakan kira-kira ketinggian dari si boundary layer gitu, atasnya boundary layer itu tadi. Ini saya mengambil dari jurnal yang ditulis oleh ini Carmila Sari Haryanti. Nah, ini dia mencoba memprediksi tinggi ABL di atas stasiun Polonia, Bandara Polonia. Nah, ini kan tadi cocok ya dengan sifat yang tadi ini terjadi inversi secara mendadak nih. Untuk ini ada temperatur untuk yang biru, lalu ini potensial temperatur untuk yang merah, lalu ini ada humidity untuk yang biru muda ini. Ini tadi kalau kita lihat dan kita cocokkan nih, cocok ya nih. Kan ada inversi secara tiba-tiba untuk temperatur nih. Naik, lalu ini juga untuk potensial temperatur dia juga naik nih, sama kan? Ada kenaikan secara mendadak. Nih, makanya dilihat titik maksimumnya ini biasanya. Titik maksimum dari temperatur dan juga potensial temperatur. Lalu untuk kelembaban tadi ternyata cenderung turun ya nih ya. Gap yang inversinya cenderung turun. Untuk di siang hari ini sebenarnya. Di siang hari kan ini turun, begitu pula dengan ini relative humidity. Oke, nah untuk di malam hari juga sama nih, bisa dilihat tadi sifatnya juga kan mirip nih ya di atas SBL. Oh sorry, tadi ini yang nah ini cenderung ada turun dan juga ini juga cenderung ada inversi gini kan. Ini juga sama nih, ada cenderung maksimum turun. Nah, ini ada inversi nih di bagian sini. Nah, makanya bisa diperkirakan kira-kira untuk ketinggian si boundary layer-nya di sini. Oh sorry, ini kayaknya untuk di jurnal ini dia pakai untuk batas ini adalah capping inversion. Nah, sebenarnya yang mau dicari kalau kita ini menurut rujukan yang jurnal di sini, ini harusnya di atas SBL ya, bukan di capping inversion. Nah, ini sepertinya kalau jurnal yang ditulis ini dia memakai atasnya itu, lapisan batas atasnya adalah capping inversion. Tapi sebenarnya ini kalau dicari harusnya sekitar sini ya, kira-kira sekitar sini. Residual layer dan juga si SBL tadi. Ini soalnya kalau dilihat dari karakteristik ininya lumayan miripnya justru malah di lapisan ini ya. Nah, ya jadi bisa diperkirakan kira-kira seperti itu. Jadi berdasarkan karakteristik khusus dari masing-masing komponen untuk profil vertikal udara atasnya itu. Oke, jadi mungkin itu sih untuk bagaimana cara kita mengidentifikasi ketinggian dari boundary layer berdasarkan analisis proses vertikal dari atmosfer seperti itu. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, jadi untuk pertanyaan kedua ini kita disuruh untuk menjelaskan bagaimana cara menginterpretasi gambar untuk memonitoring tropical wave dengan memperhatikan nilai dan parameter yang ada di dalamnya. Nah, jadi untuk gambar adalah sebagai berikut ya. Nah, ini ada diagram frekuensi zona wave number gitu ya. Nah, jadi di diagram ini sebenarnya gambarin apa aja sih sebenarnya gitu. Nah, di dalam diagram ini sebenarnya menyatukan antara data spasial dan juga temporal gitu ya. Nah, untuk temporal ini ada frekuensi dan juga periodenya gitu ya, periode siklus dari kejadian ini. Lalu untuk spasialnya digambarkan dengan si zona wave number ini. Nah, jadi untuk frekuensi di sini dalam bentuk cycle per day. Jadi ada berapa siklus dalam waktu satu hari gitu ya untuk frekuensinya. Nah, sedangkan untuk yang di kanan ini adalah berapa lama si kejadian ini bisa terjadi gitu dalam rentang berapa sampai berapa gitu. Misalnya contoh ini untuk Kelvin ini garisnya dari sini sampai batas sini gitu. Berarti kan kira-kira sekitar 2,5 hari sampai kira-kira 20 harian gitu. Ini untuk menggambarkan periodenya gitu. Nah, lalu untuk di sini ada zona wave number. Nah, inilah yang berfungsi sebagai data spasialnya gitu ya, menggambarkan spasialnya. Di mana untuk zona wave number ini sebenarnya gampangnya adalah menggambarkan di mana untuk satu lintang yang sama, dalam satu lintang yang sama itu bisa terjadi berapa kejadian gitu. Bisa terjadi berapa gelombang gitu lah ya ibaratnya. Nah, seperti itu sih sebenarnya gampangnya. Misalnya di sini untuk MGO ini ada dalam zona wave number 0 sampai sekitar 8 atau 9 ini ya. Nah, jadi dalam satu lintang itu bisa terjadi ada 8 ibaratnya 8 gelombang MGO gitu ya, 8 kuadran MGO gitu. Kan seperti kita tuh juga sebenarnya MGO memang ada 8 kuadran, itu kan dibagi menjadi 8 kuadran. Nah, itu jadi dalam satu lintang sampai itu bisa ada berapa kejadian gitu. Termuat berapa kejadian. Nah, semakin besar si wave number-nya ini, itu menggambarkan untuk si horizontal scale-nya atau ukuran secara horizontalnya itu justru malah semakin kecil gitu ya. Karena kalau misalnya ini kita bandingkan MGO dengan si
mixed Rossby gravity ini yang kotak ini kalau MGO kan cuma dari wave number 0 sampai sekitar 8. Itu berarti untuk satu lintang sama cuman muat 8 kejadian MGO gitu. Sedangkan untuk si mixed Rossby gravity ini bisa sampai 20 gitu kan. Jadi ada 20 gelombang mixed Rossby gravity dalam satu lintang sama. Berarti kan otomatis untuk skalanya itu justru jadi lebih kecil gitu kan untuk spasial secara horizontalnya gitu. Nah, sedangkan si MGO ini ukurannya lebih besar karena wavefront-nya lebih kecil. Seperti itu sih sebenarnya. Nah, lalu untuk plus minusnya ini menggambarkan apa? Jadi untuk yang plus ini semakin ke arah positif, ini menggambarkan propagasi dari kejadiannya ini ke arah barat timur gitu, ke arah timur. Nah, sedangkan untuk yang negatif ini ke arah timur barat, ke arah baratan gitu. Nah, contohnya di sini untuk MGO ini kan untuk wave number dia dari 0 sampai 8 tapi positif gitu. Nah, berarti untuk propagasinya ke arah timur, ya ke arah timur. Begitu pula dengan Kelvin wave tuh. Sedangkan untuk mixed Rossby gravity dan juga tropical depression ini propagasinya justru malah ke arah barat karena dia dari 0 sampai negatif minus 20 ini ya. Begitu pula dengan si equatorial Rossby waves. Nah, ini aku tadi belum jelasin juga ya untuk kotak-kotaknya ini ada apa aja parameternya. Di sini ada mixed Rossby gravity waves atau tropical depression ini digambarkan dengan kotak yang ungu besar ini. Lalu untuk ini ada Kelvin waves yang digambarkan dengan kotak warna biru ini. Lalu ada juga equatorial Rossby waves. Lalu di sini ada MGO atau Mendelian oscillation digambarkan dengan kotak warna hitam. Dan juga di sini ada frekuensi equatorial waves yang digambarkan dengan kotak warna ungu kecil ini nih di bawah. Nah, sebenarnya bentuk kotak-kotaknya kenapa begini itu sebenarnya dari data historis statistik juga sih sebenarnya mengapa bisa bentuk kotaknya itu kayak gini gitu. Kayak kan memang udah ada acuannya kayak kira-kira Kelvin itu terjadinya dalam waktu berapa harian gitu kan, dalam kurun waktu berapa lama, begitu pun dengan MGO, lalu ada mixed gravity gitu kan, udah ada kayak patokan secara statistiknya gitu lah ya. Ini memang bentukannya seperti ini gitu. Nah, lalu untuk yang kuning-kuning di belakang ini sebenarnya apa sih gitu. Nah, jadi untuk data mentahnya sebenarnya ini kan kita mau memperhatikan dari presipitasinya gitu sebenarnya kan. Nah, tapi untuk presipitasinya ini kita ibaratnya direpresentasikan dengan data OLR gitu. Nah, jadi sebenarnya data mentahan ini adalah data OLR. Namun OLR ini adalah gabungan dari OLR spasial dan juga OLR secara temporal gitu. Nah, dari gabungan OLR spasial dan temporal tersebut itu digabungkan atau difiltering melalui Deret Fourier. Deret Fourier. Ini mungkin untuk ilustrasinya seperti ini ya, ada di sini. Difiltering melalui Deret Fourier dan hasilnya ini si kuning-kuning tadi ini. Ya ini. Nah, di mana untuk intensitasnya itu semakin ke arah yang warna ungu ini menggambarkan intensitasnya semakin besar, sedangkan untuk yang ke arah putih ini menggambarkan intensitasnya untuk kejadian itu semakin kecil gitu. Misalnya di sini untuk MGO ini bisa dilihat untuk pada zona wave number 0 sampai sekitar 4 ini ya, ini cenderung warnanya ungu. Nah, berarti di sekitaran zona wave number ini intensitas itu tergolong besar untuk MGO-nya seperti itu. Intensitas kejadiannya. Oke, mungkin sebenarnya secara keseluruhan kira-kira seperti itu sih untuk kasarana. Nah, ini mungkin untuk lebih jelasnya kita lihat di sini tadi ya untuk yang gambar-gambar tadi ini kan untuk yang warna ungu tadi adalah mixed Rossby gravity. Oh, maaf, ini untuk warna ungu ternyata sebenarnya harusnya ini untuk yang low frekuensi ini ya, low frekuensi equatorial waves. Nah, ini periode kejadian itu kan sekitar 120 hari. Nah, ini makanya untuk di grafik yang ini dia ada di bawah. Nah, ini periodenya karena saking lamanya gitu ya. Ini frekuensi juga rendah kan. Nah, ini makanya dia adanya di bawah. Kotaknya kecil aja nih di bawah tipis. Lalu untuk yang warna hitam ini adalah Mendelian oscillation atau MGO. Nah, ini dia sekitaran 30 hari. Nah, makanya ini untuk di 30 hari sampai 96 hari ya di sini ya. Bisa dilihat. Nah, ini makanya untuk di kotaknya juga dia dari sekitaran 30 hari ini ya, sekitar 20 ya ini 20 hari sampai bawah ini. Nah, ini sampai 90 hari ternyata katanya. Oke, nah lalu untuk Rossby equatorial yang warna merah, ini periodenya sekitar 9,7 hari sampai 72 hari. Nah, ini makanya batas kotak ini dari sekitaran 10 ini sampai bawah ini, sampai 72 katanya ya. Nah, lalu untuk yang Kelvin ini juga dari 2,5 sampai 17 hari. Nah, ini makanya batasnya dari sini sampai sini. Begitu pula dengan yang mixed Rossby gravity ini sebenarnya harusnya berarti warna hijau ya ini. Tapi di sini gambarkan warna ungu. Nah, ini sekitar 2,5 hari sampai 10 harian. Nah, ini kotaknya juga pas kan nih dari 2,5 sampai 10 gitu ya. Ya mungkin untuk cara baca kira-kira seperti itu untuk diagramnya. Nah, makanya dari si diagram ini kita bisa memperkirakan kira-kira bagaimana
si gelombang-gelombang ekuatorial ini propagasi dan juga intensitasnya kira-kira untuk kedepannya seperti apa gitu. Jadi bisa kita lihat, perkirakan. Oh, sorry, bukan perkiraan. Bisa kita monitoring. Bisa kita monitoring seperti itu. Oke, jadi mungkin itu ya untuk cara baca dari diagram tersebut gitu. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Jelaskan tentang tahap-tahap teknik Dvorak dalam menentukan tropical cyclone. Nah, jadi sebenarnya apa itu teknik Dvorak gitu ya? Nah, jadi sebenarnya ini merupakan suatu teknik yang dikembangkan, dikemukakan gitu ya oleh seorang meteorologis Amerika yang namanya itu Fernando Dvorak pada sekitar tahun 1980-an, 1984 kalau nggak salah. Nah, ya, jadi Dvorak teknik ini sebenarnya digunakan untuk uh, memprediksi ya, memperkirakan intensitas dari tropical cyclone berdasarkan satellite imagery gitu. Jadi berdasarkan image dari satelit gitu. Nah, yang digunakan itu biasanya adalah IR atau infrared dan juga visible imagery-nya. Oke, mungkin buat lebih lengkapnya ini aku ada slide dari Server Weather WMO. Nah, ini nih, apa itu Dvorak Technique gitu ya? Dvorak Technique ini merupakan sebuah metode statistikal sebenarnya yang digunakan untuk memperkirakan intensitas dari tropical cyclone secara subjektif dari satelit imagery, dari penginderaan jauh satelit gitu ya. Nah, yang digunakan ini adalah infrared dan juga visible imagery-nya. Nah, namun perlu diingat juga bahwa Dvorak Technique ini bukanlah merupakan direct measurement, bukanlah pengukuran secara langsung dari wind, pressure, dan juga unsur-unsur meteorologi lainnya yang berhubungan dengan tropical cyclone. Dan ini tidak bisa menggantikan in situ measurement atau pengukuran secara langsung dari tropical cyclone itu sendiri. Jadi Dvorak Technique ini benar-benar cuman kayak apa ya, memperkirakan atau mengestimasikan intensitas dari tropical cyclone itu berdasarkan satellite imagery gitu ya. Nah, jadi premis dari si Dvorak Technique ini sebenarnya karena adanya suatu korelasi antara intensitas dan juga satellite observed cloud pattern, adanya korelasi antara intensitas dan juga pola awan gitu ya dari satelit selama pembentukan dan juga decay dari si tropical cyclone gitu. Nah, jadi yang perlu diperhatikan dari si Dvorak Technique ini apa aja gitu? Yang kira-kira pattern-pattern yang diperhatikan ini apa aja gitu. Nah, jadi ini ada pertama ada curve band pattern dari tropical cyclone itu sendiri dan juga shear pattern. Nah, ini biasanya adalah dua pattern utama yang terjadi saat bibit cyclone itu muncul gitu ya, perlu diperhatikan. Lalu ini ada pola eye pattern dari tropical cyclone matanya. Lalu ada central dense overcast. Ini merupakan kumpulan awan-awan yang apa ya, padat gitu ya di tengah tropical cyclone biasanya. Lalu ada embedded center dan juga central cold cover. Nah, ini ya ada bentuk-bentuk. Jadi si Dvorak Technique ini udah ada kayak acuan bentuk-bentuknya dari si curve band, CDO pattern dan juga shear type dan lain sebagainya ini. Udah ada acuan pola-polanya gitu. Nah, lalu sebenarnya produk dari si Dvorak Technique ini apa gitu ya? Outputnya tuh apa? Nah, ini outputnya sebenarnya adalah si I number atau current intensity number-nya. Jadi nanti kalau udah ketahuan si kayak kategorinya ini kategori berapa gitu ibaratnya ya. Ini namanya T number-nya. Nanti T number itu final T number itu berapa? Nanti bisa ketahuan nih dari si I number-nya ini kira-kira intensitas si siklon itu ada di kategori berapa gitu. Kira-kira intensitasnya itu seperti apa dari kecepatan anginnya dan juga tekanannya gitu, pressure-nya. Itu. Nah, lalu bagaimana cara kita mengaplikasikan si Dvorak Technique ini? Nah, ternyata ini ada 10 langkah yang harus kita terapkan untuk mengaplikasikan teknik Dvorak ini untuk mengidentifikasi intensitas tropical cyclone gitu. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah locate center gitu. Kita harus menetapkan di mana center dari sistem tropical cyclone itu. Nah, kalau sudah kita tahu centernya, lokasi pusatnya, intinya itu ada di mana, kita harus menganalisis si pattern dari awan ini, cloud patternan, dan juga kita harus menentukan data T number. Ini T number awalnya, data T number atau DT, berdasarkan pattern-pattern yang tadi, si curve band, lalu ada shear, eye pattern, dan juga CDO. Ini mungkin kurang kelihatan, aku zoom dikit dah. Nah, ini ya, ada shear pattern, curve band, eye pattern, juga CDO-nya. Nah, pertama ini biasanya yang harus kita lihat adalah curve band dan juga shear-nya. Dimana ini kita bisa harus menentukan dulu nih, dia kategorinya kategori berapa gitu ya. Dan juga shear pattern, nah ini ada kategori-kategorinya juga. Nah, setelah itu, kalau misalnya sudah ketahuan gitu ya, ini masuk ke pola yang mana gitu. Nah, ini kita harus tentukan juga untuk eye pattern-nya. Nih, di 2C ini kita tentukan pola eye pattern-nya. Nah, kita harus lihat juga di mana si eye pattern ini
dalam 24 jam dia ini T number-nya udah lebih dari T2 belum. Nah, ini T number-nya sebenarnya yang tadi itu ada kategori-kategorinya udah ya. Nah, kalau misalnya lebih dari T2, kita bisa lanjut stepnya. Namun kalau enggak, kita harus balik ke lihat lagi pola dari 2A ini. Pola 2A-nya dari si curve band-nya. Nah, selanjutnya juga ada untuk lihat dari pola CDO atau Cloud Dense Overcast-nya tadi ya. Nah, ini kalau misalnya Cloud Dense Overcast ini lebih dari 3/4 diameter tropical cyclone, kita bisa lanjut. Bisa ke tahap selanjutnya. Ini ya. Nah, tapi kalau enggak, kita harus balik lagi ke tahap si 2A tadi. Tuh, sebenarnya ini mungkin aku jelasinnya kasarannya aja sih ya, secara garis besarnya aja. Nah, ini nanti dari tahap-tahap ini, dari tahap 2 ini, dia menghasilkan suatu nomor lagi yang disebut dengan TCF ini ya. Dari I pattern kita bisa tahu CF-nya, dari CDO pattern kita juga bisa tahu CF plus BF-nya ini, bending feature. Nah, ini bending feature. Nah, ini ya, feature. Nah, nanti dari CF plus BF ini kita bisa dapat T number, si data T number ini. Data T number itu kayak apa ya? T number sementara gitu lah ya. Oke, lalu yang ketiga ini stepnya adalah untuk menentukan central cold dense cover pattern-nya. Nah, tapi ini if applicable, jadi kalau bisa diaplikasikan. Nah, selanjutnya untuk yang tahap keempatnya ini kita harus menganalisis bagaimana si tren dari bibit siklon itu selama 24 jam gitu ya polanya. Dilihat dari pola si I pattern-nya dan juga si CDO tadi. Kira-kira pola selama 24 jam itu tadi seperti apa? Nah, makanya tadi kan di tahap yang kedua ini juga dibilang kan kalau misalnya memenuhi syarat berikut kita bisa lanjut, tapi kalau enggak kita ke step 2A atau ke nomor 4. Nah, itu maksudnya melihat tren selama 24 jam itu tadi. Oke, setelah kita sudah melihat tren selama 24 jam, kita harus menentukan model expected T number atau MAT-nya ini. MAT. Nah, kalau kita sudah menentukan si expected T number-nya ini, model expected T number-nya ini, kita bisa lanjut ke tahap yang keenam, yaitu untuk menentukan si pattern T number atau PT-nya ini. Pattern T number berdasarkan pola-pola berikut nih ya. Berdasarkan pola-pola berikut, ini bisa ketahuan nanti kira-kira masuknya PT yang mana gitu, PT berapa. Nah, setelah kita tahu PT-nya, kita harus menentukan final T number berdasarkan si tadi yang dari nomor 2 ini kan kita dapat data DT ya, dapat nomor DT-nya, terus dari yang tahap kelima kita dapat nomor MET-nya, dari nomor 6 kita dapat yang PT. Nah, dari data-data number tersebut kita bisa menentukan si final T number-nya. Nah, gimana cara menentukan final T number-nya? Kita harus apply beberapa constraint atau ketentuan-ketentuannya itu ya. Ini di step yang ke-8. Nah, ini ada beberapa ketentuannya, di antaranya ini misalnya initial classification must be T1 or T1.5 gitu. Nah, ini emang sebenarnya T1 atau T1.5 ini yang apa ya? Minimal dari si T-nya itu emang harus gitu. Nah, ini mungkin bisa kelihatan tadi ya, ini ya. Nah, ini ya. Nih. Ini memang ya minimumnya harus gitu karena kalau belum ini masih tergolongnya si pre-storm ini ya. Jadi belum bisa diidentifikasi gitu lah ya mungkin ibaratnya. Nah, ya. Jadi ada beberapa concern yang harus diterapkan untuk menentukan si final T number-nya ini. Lalu yang kedua ini ada during first 48 hours. Jadi selama 48 jam pertama ini T number-nya tidak boleh turun selama saat malam hari gitu. Nah, lalu ada juga concern-concern setelahnya itu ya. Nah, kalau kita udah menentukan final T number-nya, setelah mengapply beberapa constraint ini, kita bisa tahu berapa sih current intensity number atau CCI-nya tadi. Karena CCI number ini merupakan ya si final T number ini sebenarnya. Jadi CI ini sama dengan final T number. Kecuali ketika final T number ini menunjukkan perubahan untuk kedepannya. Perubahan semakin lemah gitu ya, tren untuk semakin lemah. Nah, atau saat kalau misalnya saat pelemahan itu, tapi saat awal-awal pelemahan itu ya, jadi kalau misalnya itu melemah gitu, menunjukkan tren melemah, itu kita harus hold dulu tapi ya, nggak bisa langsung kayak dibatalkan aja gitu. Kita harus hold si current intensity number ini selama 12 jam gitu ya. Nah, setelah kita udah menentukan current intensity number-nya, baru kita bisa mengforecast kira-kira perkembangan siklonnya itu seperti apa selama 24 jam untuk intensitasnya, seperti itu. Jadi kira-kira ini sih mungkin kasaran apa ya, step-stepnya yang bisa kita terapkan untuk mengetahui intensitas dari tropical cyclone melalui Dvorak technique gitu ya. Jadi emang sebenarnya Dvorak technique ini udah ada apa ya, ibaratnya pola-pola acuannya gitu ya. Nah, untuk menentukan si intensitasnya itu. Nah, ini untuk worksheet-nya. Jadi
sebenarnya lebih ribet dari yang aku jelasin tadi untuk penerapannya, tapi kira-kira untuk kasarannya seperti itu. Oke, mungkin untuk penjelasan double check ini kira-kira begitu. Kita bisa langsung masuk ke pertanyaan yang keempat. Oke, untuk pertanyaan nomor 4, jelaskan tentang MCS dan MCC menurut Maddox dan cara deteksinya dengan satelit dengan ilustrasi satu kasus deteksi MCC. Nah, oke. Nah, ini aku tadi udah ada jurnal punya Maddox. Nah, ini Maddox ini telah membagi MCS atau Mesoscale Convective Weather Systems. Nah, ini menjadi dua tipe. Pertama, ada yang tipe linear. Nah, lalu juga ada yang tipe sirkular. Nah, di mana untuk MCS yang tipe linear ini, apabila terjadi di tropis, nah dia akan membentuk yang namanya tropical squall. Sedangkan untuk yang terjadi di mid latitudes atau lintang tengah, itu akan membentuk namanya squall line. Nah, untuk yang tipe sirkular, apabila MCS ini terjadi di tropis, ini akan membentuk namanya ini, cloud cluster, tropical storm, or cyclone. Nah, ini merupakan mesoscale convective complex atau yang ini MCC-nya. Sedangkan untuk di latitudes juga akan membentuk cloud cluster mesoscale convective complex atau MCC. Nah, jadi ini bisa dibilang ya bahwa MCC ini sebenarnya merupakan bagian dari MCS. Itu jadi MCC ini merupakan bagian dari MCS yang berupa si tipe sirkularnya ini. Oke. Nah, lalu si Maddox ini juga telah membuat suatu karakteristik syarat ya. Ini physical karakteristik untuk bagaimana suatu fenomenanya itu bisa disebut sebagai MCC gitu ya. Ini berdasarkan Enhanced ER Satellite Imagery-nya. Ini aku juga ada yang versi bahasa Indonesia-nya. Ini aku ambil dari jurnal yang ngamatin identifikasi MCC di wilayah Papua ya. Nah, ini kira-kira untuk kriteria fisiknya untuk MCC itu ukurannya. Nah, ini untuk pertama yang A ini, untuk ukuran selimut awannya ini harus memiliki suhu citra satelit IR ini kurang dari minus 32 derajat Celcius dengan cakupan luasan area lebih dari 100.000 km persegi. Nah, lalu untuk yang inti awan atau interior cloud-nya ini harus suhunya ini kurang dari sama dengan minus 52 derajat Celcius dengan cakupan luasan area itu lebih dari 50.000 km persegi. Nah, lalu untuk fase awalnya, fase awal pengembangannya ini saat initiate-nya ini ukuran si A dan B ini harus terpenuhi syarat ini. Itu makanya baru bisa dibilang fase initiate-nya. Nah, lalu untuk jangka waktunya syarat A dan B ini harus bertahan selama lebih dari 6 jam. Dari 6 jam. Lalu untuk maksimum extend-nya atau luasan maksimum, nah ini suhu selimut awannya ini harus bertahan kurang dari sama dengan minus 32 derajat Celcius ini dengan pada saat dia mencapai ukuran maksimum seperti itu. Lalu untuk bentuknya, saat dia mencapai ukuran maksimum, harus memiliki nilai eksentrisitas. Nah, ini merupakan suatu nilai yang dimana semakin besar eksentrisitas itu menandakan semakin mendekati lingkaran sempurna gitu ya. Nah, ini nilai eksentrisitasnya harus lebih dari sama dengan 0,7 gitu. Nah, lalu untuk dia bisa dikatakan sudah fase disipasi atau fase peluruhan gitu lah ya. Ini saat syarat A dan B ini sudah tidak terpenuhi lagi. Nah, jadi kira-kira ini syarat-syarat yang harus dipenuhi bagaimana suatu fenomena itu bisa disebut sebagai MCC seperti itu. Nah, ini untuk jurnalnya. Nah, aku mengambil dari ini ya, identifikasi MCC di wilayah Bangka Island. Nah, ini dia sudah ada gambar satelit imagery IR-nya. Nah, ini dari suhu puncak awanan nih pertama. Nah, ini bisa kita lihat bahwa untuk yang lebih mendekati ungu ini suhunya bisa mencapai ini minus 80 derajat Celcius, sedangkan untuk yang mendekati warna merah ini sekitar 10 derajat Celcius gitu. Nah, ini untuk yang gambar MCC pertama ini ya. Kalau kita lihat ini untuk di pusat MCC-nya atau di inti pusat awannya, tadi kan syaratnya harus sekitar kurang dari minus 52 derajat Celcius. Nah, sedangkan untuk di suhu yang di sini, ini bahkan bisa mencapai minus 80 derajat Celciusan. Ini untuk inti awannya. Sedangkan untuk yang di sekitar selimut awan ini warna biru berarti sekitar ya minus 50 sampai 60 derajat Celcius ya. Ini kan berarti udah cukup memenuhi ya untuk dari kriteria yang sudah disebutkan tadi. Nah, lalu untuk kriteria lain seperti ini. Nah, aku juga ada dari jurnal lain ini untuk deteksi MCC di wilayah Tual. Nah, ini. Nah, dia memakai nilai ini eksentrisitas dan juga luasan areanya tadi ya. Nah, ini untuk fase pembentukan atau fase saat tumbuh, dia ini memiliki ukuran inti sekitar 39.000 km persegi. Dan juga untuk selimut awan dia luasannya 265.000 km persegi. Nah, ini mungkin untuk yang ukuran intinya saat fase pertumbuhan mungkin belum memenuhi
yang ini ya, syarat ini ya. Tadi kan harus sekitar lebih dari 50.000 km persegi. Nah, ini mungkin pertumbuhan belum, ini baru mencapai 39.000 km persegi. Nah, namun saat saat dia mencapai fase matang, nah ini dia sudah sangat sudah melebihi nilainya dari fase yang ditentukan, yaitu sekitar 150.000 km persegi. Sedangkan untuk luasan selimut awannya mencapai luasan 450.000 km persegi. Itu. Sedangkan untuk nilai eksentrisitasnya nih, untuk fase pertumbuhan ini dia memiliki nilai eksentrisitas sebesar 0,955. Nah, ini udah cukup baik ya, dimana ini sudah mendekati lingkaran sempurna gitu. Lalu untuk saat fase matangnya dia memiliki nilai eksentrisitas sekitar sekitar 0,99. Nah, ini udah sempurna sekali ya. Ini sudah lebih dari 0,7 dari syarat yang disebutkan. Nah, oke, jadi mungkin itu sih untuk menentukan bagaimana dari satellite imagery ini syarat-syarat bisa disebut sebagai MCC gitu. Oleh Maddox ini udah ada kriterianya yang sudah ditentukan. Oke, mungkin untuk kriteria MCC dan MCS menurut Maddox seperti itu. Lalu kita bisa lanjut ke pertanyaan kelima. Nah, oke, kita masuk ke pertanyaan kelima nih, pertanyaan terakhir. Jelaskan tentang kondisi monitoring tropical wave di wilayah Indonesia pada periode waktu yang sudah ditentukan ini. Oke, nah ini jadi ada gambar ya, ini ada OLR dan juga beberapa tropical wave ya, ini kejadian tropical wave. Nah, di mana ini ada yang bagian observasinya dan juga ada yang bagian forecastnya. Nah, ini bisa kita lihat ya di sini untuk keterangannya, ini ada tropical wave-nya itu ada MGO yang ditandai dengan garis hitam, lalu ada low frequency equatorial waves yang ditandai dengan warna ungu, lalu ada Kelvin. Nah, ini sebenarnya ini Kelvin coupling ya, ini Kelvin coupling ditandai dengan warna biru. Dan juga ini ada ER atau equatorial Rossby waves ditandai dengan warna merah. Lalu ini untuk keterangan OLR-nya ya, semakin mendekati warna biru ini semakin rendah, yang dimana berarti menandakan tutupan awan itu semakin banyak gitu, semakin tebal gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang mendekati warna coklat ini berarti OLR semakin tinggi atau tutupan awannya justru malah semakin tidak ada, semakin cerah gitu cuacanya. Nah, oke. Nah, ini dari yang pertama dulu ya, kita dari periode 29 Mei sampai 4 Juni, ini bisa kita lihat ya bahwa tadinya di wilayah barat laut Indonesia ini terdapat fase MGO nih. Fase MGO-nya tergolong aktif ya, dimana ini ada enhanced rainfall di sini dengan OLR-nya ini tergolong rendah ya. Ini ada MGO. Lalu di sini juga ada ER atau equatorial Rossby. Nah, ini di sini ada low frequency equatorial waves-nya, dan di sini ER-nya baru Kelvin-nya baru terlihat sedikit ya, ini. Ada Kelvin waves terlihat sedikit. Nah, ini juga ada OLR yang terlihat rendah ya di sini. Berarti ada tutupan awan kira-kira. Nah, lalu saat periode 5 Juni sampai 11 Juni ternyata MGO-nya ini fase aktifnya cukup bergerak ke arah timur ya. Ini kan memang MGO ini kita propagasinya ke arah timur, lalu untuk yang ER harusnya ke arah barat ya, harusnya ke arah barat. Kelvin juga harusnya ke arah timur, dan juga untuk yang low frequency equatorial waves ini bisa ke arah timur dan juga baratan. Nah, ini ternyata untuk MGO-nya di observasi ini propagasinya ke arah timur. Ini juga enhanced rainfall-nya bergerak nih kan. PLR yang rendahnya bergerak ke arah timuran. Ini lalu, nah ini saat periode 12 Juni sampai 18 Juni juga ini ternyata OLR yang rendahnya ini juga bergerak ke arah timur. Bisa kita lihat. Nah, di sini ada si equatorial Rossby waves. Nah, di mana memang ini juga cukup berpengaruh ya terhadap curah hujan gitu ya. Biasanya untuk equatorial Rossby waves ini dia propagasinya kan tadi ke arah barat ya. Nah, ini kan tadinya kita bisa lihat yang awalnya ada di wilayah selatan aja nih. Nah, dia ini bergeser. Nah, ini ke arah sini, bergerak ke arah baratan ternyata. Ke arah barat. Nah, ini di sini juga ada Kelvin ya. Kelvin waves. Ya, lalu untuk periode sekitar 19 Juni sampai 25 Juni, nah di sini ternyata equatorial Rossby waves ini makin bergerak ke arah barat dan ditandai dengan adanya ini si OLR yang rendahnya ini. Berarti kira-kira bisa diperkirakan banyak presipitasi di sini. Lalu untuk MGO ini masih jadi kurang terlihat ya di sini karena udah berpindah hampir ke selatan nih sepertinya, ada sedikit masih ada. Nah, lalu untuk yang fase forecast-nya ternyata diperkirakan bahwa untuk MGO, nah ini terus bergerak ke arah barat selatan, sekitar ke arah tenggara mungkin ya. Nah, ini ditandai dengan OLR yang rendah. Nah, ini ternyata kalau kita lihat ini ada
pertemuan antara MGO dan juga Equatorial Rossby. Nah, ini kan makin menjadi gitu ya, makin menjadi-jadi. Ini ada kemungkinan untuk terjadi presipitasinya itu semakin tinggi ya, karena adanya dua gelombang tersebut. Nah, ini juga di tengah Indonesia juga masih ada si low frequency equatorial waves-nya. Ini untuk periode perkiraan 3 Juli sampai 9 Juli. Nah, ini ternyata airnya masih bergerak ke arah barat ya ini. Ditandai dengan adanya OLR yang rendah ini. Ini sekitar sini. Nah, sama di sekitar wilayah tenggara Indonesia ini ya. Ini ada ER. Nah, sedangkan untuk MGO ini sudah tersisa sedikit saja, ini ya, masih terus bergerak ke arah timur sepertinya. Oke. Nah, lalu untuk prediksi 10 Juli sampai 16 Juli, nah ini untuk gelombang-gelombang ekuatorial ternyata tergolong sudah tidak ada ya, dan cenderung tutupan awannya itu cerah seperti itu. Begitu pula dengan saat 17 Juli sampai 23 Juli. Nah, ternyata untuk gelombang-gelombang ekuatorialnya dampaknya sudah tidak terlalu dominan. Nah, oke. Jadi mungkin untuk pergerakan dari equatorial waves-nya itu seperti itu ya, untuk saat observasi dan juga forecast pada periode yang sudah ditentukan ini untuk di wilayah Indonesia. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan yang bisa saya berikan mengenai beberapa permasalahan fenomena atmosfer, dan saya juga mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dari penyampaian saya ataupun banyak kesalahan dari penyampaian saya sebelumnya yang mungkin bisa dijadikan koreksi ya, agar bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke, mungkin saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.